Kembali di berita utama saudara, seorang warga diarak keliling alun-alun kota Tegal gara-gara menipu sejumlah pencari kerja. Warga geram kepadanya karena pekerjaan yang ia janjikan tak kunjung dipenuhi. Jaka Adi Laksana, pria asal Kelurahan Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah, diarak oleh ratusan warga Senin malam. Jaka diarak lantaran dituduh melakukan penipuan terhadap sejumlah calon tenaga kerja dengan iming-iming memasukkan mereka bekerja di PT Freeport Indonesia. Jaka memungut uang pendaftaran antara 75 hingga 100 ribu rupiah per orang. Dengan jumlah total uang yang dikumpulkan sebanyak 4.750.000 rupiah. Namun hingga hari yang ditentukan, mereka tidak kunjung dipanggil oleh perusahaan yang dijanjikan. Setelah diarak ke jalan, Jaka kemudian diserahkan ke Mapolres Tegal Kota. Untuk melengkapi penyelidikan, polisi masih meminta keterangan para korban yang diduga mencapai lebih dari 40 orang. Tadi malam masih kami lakukan pemeriksaan sebanyak 40 orang. Jadi di situ ada yang 75.000 dan 100.000. Jadi setelah kita total semua, kurang lebih ada 4.750.000. Jadi perannya inisial J ini masih kita dalami apakah ada keterlibatan dari orang lain. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan membuat pernyataan akan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan para korban. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Seorang warga desa yang tengah menderita sakit parah harus ditandu sejauh 17 km agar bisa mendapatkan perawatan di puskesmas. Warga bergotong royong berjalan kaki melewati jalan terjal dan menyeberangi sungai sambil memandu pasien. Baik. Ali Mudin, warga Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Mamuju, mengalami pembengkakan perut dan sesak napas. Namun bukan hal mudah bagi Ali Mudin dan seluruh warga Desa Bela untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Ali Mudin harus ditandu menuju puskesmas karena kondisi jalan rusak parah dan tidak ada akses kendaraan. Pria 54 tahun ini ditandu sekitar 5 jam untuk sampai di puskesmas yang berjarak 17 km dari rumahnya. Pada awal pertama kami tidak bisa melakukan gotong royong untuk mengantar beliau ke puskesmas Tapalan dengan alasan bahwa pada saat itu masih musim hujan. Dikhawatirkan ketika kami berangkat kami tidak bisa menyeberang di sungai, sehingga kami menunggu waktu sekitar 3 hari baru bisa kami menandu beliau ke puskesmas Tapalang. Ali Mudin kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Regional Mamuju dan kondisinya membaik. Pemerintah diharapkan memberi perhatian serius karena sudah puluhan tahun warga Desa Bela memimpikan akses jalan yang layak. Tim Liputan, Kompas TV.